Islam itu merupakan penerapan syariat, dan ihsan itu merupakan akhlak ya. Ihsan itu adalah akhlak, berbuat baik kepada sesama ya. Iman saja tanpa Islam tidak cukup ya. Iman dan Islam saja tidak cukup tanpa ihsan. Artinya orang yang yakin kepada Allah, dia melaksanakan sholat dan perintah Allah yang lain juga dilakukan, tapi ternyata dia tidak baik dengan tetangganya, hubungan sosialnya itu tidak baik ya. Maka ini keliru juga. Atau dia berbuat baik pada tetangganya, hubungan sosialnya hablum minannasnya bagus ya, tapi ternyata dia tidak beriman, ini keliru juga. Atau sudah beriman, hubungan dengan tetangganya baik, tapi ternyata dia tidak sholat, nah ini keliru juga ya. Satu saja bermasalah itu akan timpang. Kalau timpang kan bisa roboh ya. Karena itulah ketiganya harus sama-sama kuat ya. Jadi Islam yang benar itu adalah membuat nyaman pada orang lain ya. Lisannya tidak mudah ghibah, tidak mudah memfitnah ya, tidak ngerasani orang ya. Karena seringkali terkadang itu saking sibuknya ngurusi orang sampai lupa, nggak sempat ngurus diri sendiri kan gitu ya. Terlalu sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib sendiri. Padahal kita itu sama-sama punya aib ya. Cuman bedanya Allah itu menutupi aib kita ya, jadi Islam yang baik itu bagaimana kita bisa menjaga atau menyelamatkan muslim yang lain dari lisan kita. Seperti yang biasa kita dengar, salamatul insan fi hifdzil lisan ya. Dengan lisan kita orang bisa tersenyum, dengan lisan kita juga orang itu bisa menangis ya. Kalau sekarang tidak mesti lisan ya, karena sekarang itu bisa dengan tulisan juga ya. Jadi makna lisan salamatul insan fi hifdzil lisan di sini tidak mesti hanya ungkapan secara langsung. Jadi ungkapan secara tertulis pun juga sama. Jadi itu artinya intinya bagaimana kita itu tidak menyakiti orang lain, membuat nyaman kepada saudara muslim yang lain. Nah, di sini ada kata yadun ya, kata tangan ya. Kata tangan di sini tidak hanya dimaknai apa yang bisa dilakukan oleh tangan ya, tapi ini bisa maknanya bisa lebih luas ya. Jadi menyakiti, yang dimaksud menyakiti tidak hanya dengan tangan kita saja, tapi dengan menyakiti orang dengan sikap kita ya, dengan kaki kita ditendang seandainya ya, atau dengan pandangan sinis kita ya. Nah, ini juga masuk dalam kategori hadis ini. Wa fi Sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au madluman. Qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, fa kaifa nansuruhu zaliman? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat kepada Rasulullah. Katanya sahabat, kami memang layak menolong orang yang dizalimi. Pertanyaan selanjutnya dari sahabat kepada Rasulullah. Katanya sahabat, kami memang layak menolong orang yang dizalimi, karena orang yang dizalimi itu adalah orang yang tersakiti. Lalu bagaimana ya caranya kami menolong orang zalim? Ya, menolong penjahat itu gimana caranya? Masa penjahat mau ditolong? Ya, bahasa kita mungkin seperti itu ya. Jawabannya Rasulullah, pegang tangannya. Artinya, berikan dia solusi. Ya. Karena orang berbuat zalim itu pasti dia ada motifnya ya. Bisa saja karena dia tidak tahu, bisa saja karena terpaksa, bisa saja karena wataknya memang seperti itu ya. Maka tugas kita adalah memberikan solusi. Contoh, tidak tepat hanya menutup lokalisasi pelacuran, tapi bagaimana bisa memberikan solusi agar pelacur-pelacur tersebut benar-benar insaf ya, benar-benar tidak melakukan prostitusi lagi ya.
Jadi bukan ditutup tempatnya saja, satu tempat ditutup, kemudian karena ditutup pindah ke tempat yang lain membuat lokasi lagi, bukan seperti itu. Jadi kita juga harus tahu motifnya apa, kenapa dia kok bisa melacur gitu kan ya. Jangan-jangan bukan karena nafsu ya, bisa jadi karena faktor tuntutan ekonomi ya. Maka ini harus ada penyelesaiannya, tutup lokalnya, berikan mereka, kalau memang faktor ekonomi mungkin bisa diberi keterampilan yang bisa nanti menghasilkan cuan kan begitu. Nah, atau mungkin saja dia melacur itu karena tidak ada yang mau menikahi dia gitu ya, mungkin karena masalah biologis seandainya, maka harus ada orang yang menikahi dia agar kebutuhan biologisnya terpenuhi. Jadi kita itu harus juga cara menolong orang yang zalim. Kalau yang dizalimi sudah jelas, tapi bagaimana cara menolong orang zalim itu dengan cara pegang tangannya, katanya Rasulullah. Artinya kita memberikan solusi kenapa dia berbuat seperti itu. Cari dulu motifnya, kemudian carikan solusinya. Wa fi muwaqqa'il Imam Malikin an Yahya al-Mazani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Wa fil Muwatta'i, dan ialah di dalam kitab Al-Muwatta' lil Imam Malikin karangan Imam Malik an Yahya al-Mazani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasul, la darara wa la dirara, kepada hadis la darara wa la dirara, tidak boleh merugikan diri sendiri, la darara, tidak boleh merugikan diri sendiri, wala dirara, dan tidak boleh merugikan orang lain. Warada fi syarhi Sunan Ibni Majah, warada datang fi syarhi Sunan Ibni Majah, dalam kitab syarah Sunan Ibnu Majah, anna darara wa dirara kilahuma bima'nan wahidin, apa sesungguhnya kata doror dan diror itu, kilahuma ialah adapun keduanya doror dan diror, bimaknan wahidin ialah satu makna. Bahwa hilafun naf'i, bahwa adapun makna hilafun naf'i adalah berbeda fungsinya. Wa yakunu, dan ada yang uhuma apa mengumpulkan keduanya kata doror dan diror itu litakidi adalah untuk menguatkan. Wakila, dan dikatakan al awalu apa adapun yang pertama, ini jumlah awalu ini ila akhiri itu, ini menjadi naibul fa'ilnya kilah. Wakila, dan dikatakan awalu apa adapun yang pertama, ilhaqu mufsidatin mutlakon, adalah melakukan perbuatan yang merusak mutlakon secara mutlak. Wathani, adapun yang kedua, ilhaqu mufsidatin ala wajhil muqabalati, adalah melakukan perbuatan yang merusak ala wajhil muqabalati, atas jalan membalas. Ya. Menurut pendapat yang pertama, makna doror dan diror itu sama ya, hanya untuk menguatkan saja, sama seperti ayah, abi, bapak, abang gitu ya. Kalau menurut makna yang kedua, doror itu adalah perbuatan yang membahayakan baik pada diri sendiri maupun orang lain, baik memulai atau membalas ya. Bisa jadi dia awalnya mencubit atau membalas cubitan ya, jadi karena sudah dicubit kemudian dia mencubit. Jadi kalau dirod itu melakukan kejahatan pada orang lain karena sebagai bentuk balasan, karena dia mencubit kemudian dicubit ya. Jadi pemaknaan ini dengan sendirinya meniadakan ide balas dendam ya. Sebab kerusakan itu jika dibalas dengan hal yang serupa itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru memperlebar dampak negatifnya. Wa fil muntaqo anna darara huwa ma laka fihi manfaatun wa ala jarika fihi madaratun.
Dan di dalam kitab Wafil Muntaqo, dan ialah di dalam kitab Al-Muntaqo, anak dororo, adapun sesungguhnya doror, huwa doror, ma ialah sesuatu yang ialah ini di dalam ma, manfaatun adapun manfaat, wa ala jarika, dan ialah atas orang lain, bihi di dalam ma, ya, madaratun adapun mudarat. Wadiror, sementara adapun diror, malai salaka fihi manfaatun, wa ala jarika fihi madaratun. Ma ialah sesuatu, laisa yang tidak ada apa ma, laka ialah bagimu, fihi di dalam ma, manfaatun adapun manfaat, wa ala jarika, dan ialah atas tetanggamu, atas orang lain, fihi di dalam ma, madaratun adapun mudarat. Ya. Makna yang ketiga, dan ini yang sering digunakan ya, jadi doror itu menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Sementara diror itu menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa doror itu merugikan diri sendiri. Ya. Kalau doror merugikan orang lain. Hadis ini sebenarnya lafadznya ringkas, ya. Lafadznya ringkas, la dororo wa la diroro. Namun mencakup banyak kaidah ya. Jadi hukum-hukum syariat dan muamalat itu antara makhluk, ya, antar makhluk lah, antara sesama, itu harus dilandasi hadis ini. Kenapa? Ya, agar mencapai kemaslahatan umum. Jadi menjauhi mudarat sebelum terjadi dan meninggalkannya, ya, jika sudah terlanjur terjadi, ini merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Ya. Bahkan para ulama juga mengetengahkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Yani menghindari kerusakan itu lebih didahulukan ketimbang mengupayakan maslahat. Ya. Ini menunjukkan bahwa bahaya atau kerusakan adalah sesuatu yang sangat diantisipasi dan dihindari oleh Islam. Ya. Hadis larangan menimbulkan mudarat ini merupakan kaidah pokok syariat yang menjadi prinsip dalam hukum, ya, dalam akhlak, muamalat, dan juga pergaulan antar makhluk. Ya. Jadi ide utamanya itu adalah menolak kerusakan atau bahaya dalam segala bentuk dan macamnya. Jadi berbuat kerusakan adalah keharaman dan meninggalkan kerusakan tersebut adalah kewajiban. Jadi seseorang yang berbuat mudarat kepada orang lain, ya, itu sama halnya ia telah mencederai hak orang lain, ya, hak orang tersebut yang disakiti itu. Jadi kandungan hadis ini adalah mutiara nasihat yang harus senantiasa diteguhi. Untuk apa? Ya, untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Wafi sahihi Muslimin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu. Wa fi sahihi Muslimin, dan ialah di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, siapa Nabi, siapa Rasul, atadruna, apakah tahu siapa kalian? Apakah kalian tahu mal muflisu? Kepada adapun apakah al muflisu ialah orang yang bangkrut. Maksudnya adalah siapakah yang dimaksud orang yang bangkrut itu? Qalu, menjawab siapa mereka sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Al muflisu adapun orang yang bangkrut, fina pada kami, menurut kami, man adalah orang la dirhama yang tidak memiliki dirham, lahu bagi man, wala mataa dan tidak memiliki barang, tidak punya barang-barang, tidak punya harta. Faqala, lalu bersabda Rasul, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza
wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi sayang. fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqta ma alaihi ukhidha min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha fin nari. Innal muflisa, sesungguhnya muflis, orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umatku, yaitu ialah datang siapa orang, siapa muflis ya, ialah orang yang datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa solat, wasyamin, dan membawa puasa, wazakatin, dan membawa zakat, wayati, dan datang siapa muflis, qad syatama, ialah sungguh-sungguh mencaci maki siapa muflis, hadza, kepada orang ini, wa qadhafa, dan menuduh buruk siapa muflis, hadza, kepada orang ini, wa akala, dan makan siapa muflis, mala hadza, kepada hartanya orang ini, wa safaka, dan mengalirkan siapa muflis, dama hadza, kepada darahnya orang ini, wa daraba hadza, dan memukul siapa muflis, hadza, kepada orang ini, wa yu'ta hadza min hasanatihi, fa yu'ta, lalu diberi hadza, siapa orang ini, min hasanatihi, dari beberapa kebaikannya muflis, wa hadza min hasanatihi, dan orang ini min hasanatihi, dari beberapa kebaikannya muflis. Fa in faniyat, jika telah habis hasanatuhu, apa kebaikannya muflis, qabla ayyuqda, sebelum dilunasi, ma, apa sesuatu, alaihi, yang menjadi kewajibannya muflis, ukhidha, maka diambilkan, ma, apa sesuatu, min khotoyahum, dari dosa-dosanya mereka, faturihat, lalu dilemparkan siapa muflis, alaihi, sebentar. Faturihat, lalu dilempar apa dosa-dosa itu, alaihi, kepada muflis. Tuma, kemudian turiha, dilemparkan siapa muflis, finari, ke neraka. Kemudian Rasulullah meminta pendapat kepada sahabat kala itu tentang orang yang bangkrut. Ya. Sahabat menjawab, Rasulullah bertanya, menurut kamu orang bangkrut itu seperti apa? Jawabannya sahabat pada saat itu, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak punya dirham, mereka yang tidak punya barang-barang, dia tidak punya harta, dia tidak punya rumah, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dahulunya Rasulullah, orang muflis itu, orang yang bangkrut itu bukan orang yang seperti itu ya. Orang bangkrut itu adalah mereka yang kelak pada hari kiamat datang membawa amal sholatnya, amal zakatnya, amal puasanya, tapi ternyata dia mencaci orang lain, menuduh orang lain, makan hartanya orang lain, menyakiti orang lain, melukai, memukul, atau bahkan membunuh orang lain. Ya, jadi orang yang dipukul, orang yang disakiti, itu nanti akan diberi pahalanya muflis itu. Kalau ada orang yang menyakiti orang lain, maka kelak amalnya akan diberikan kepada orang yang disakiti. Terus pertanyaannya, bagaimana seandainya ternyata amalnya sudah habis karena sudah dibayarkan kepada orang yang disakiti? Ya, ternyata amalnya sudah habis, tidak cukup amalnya itu untuk membayar kepada orang yang disakiti tersebut. Ya, maka yang seperti ini, ya, itu dosa-dosanya orang yang disakiti itu dipindahkan kepada orang yang menyakiti. Dosa-dosanya orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang menyakiti tadi, dan nanti ya itu akan dilemparkan ke neraka. Nah, jadi orang yang bangkrut itu orang yang seperti itu, dia ahli ibadah tapi ternyata hablum minannasnya tidak bagus, nah maka termasuk orang yang bangkrut. Kelak pahalanya, pahala ibadahnya dia yang ahli sodako, ahli sholat, zakat, semuanya itu nanti akan diberikan kepada orang yang sudah disakiti. Kalau ternyata amalnya sudah tidak cukup karena saking banyaknya dosanya, ya saking banyaknya sudah menyakiti orang lain, maka dosa-dosanya orang yang disakiti itu nanti akan diberikan kepada orang yang menyakiti tadi, kemudian dilemparkan ke neraka.
Faman syahida bil islami wadda'a bittiba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa alaihi ayyabta'ida ulal bu'di anil dhulmi bin nasi. Faman syahida bil islami faman barang siapa syahida yang bersaksi siapa man bil islami dengan Islam wada'a dan mengaku siapa man bittiba'il Mustafa dengan mengikuti al Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa alaihi, ini menurut saya bisa ditambah fa ya, fa alaihi ya. Karena jawabnya man itu kalau jumlah ismiyah harus ada jawabnya, harus fa ya. Fa alaihi maka ialah wajib ya, maka wajib bagi man ayyab ta'ida adapun menjauh siapa man kullal bu'di dengan sejauh-jauhnya anil dzulmi bin nasi dari berbuat zalim bin nasi kepada manusia wal bukhsi bihim dan merugikan bihim kepada mereka wal ihtiqari alaihim dan merendahkan alaihim kepada mereka wal idrari ala bihim dan membahayakan kepada mereka. Wa inna kulla dzalika karena sesungguhnya hal tersebut yab'uduhu ialah menjauhkan apa dzalik ma'hu kepada ma'an islami Mustafa dari Islamnya al Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yaj'aluhu dan menjadikan apa dzalik kepada man ba'idan kepada jauh. Ba'idan ini maf'ul ismnya ja'ala ya. An rahmatillahi dari rahmatnya Allah Ta'ala fid dunya di dunia wa fadlihi dan karunia-Nya Allah fil akhirati di akhirat. Ini dauhnya mu'allif. Barang siapa yang bersaksi bahwa dia sudah masuk Islam dan mengikuti Rasulullah, artinya sudah masuk Islam, sudah membaca 2 kalimat syahadat ya, maka dia harus berusaha menjauh dengan sejauh-jauhnya dari berbuat zalim kepada orang lain, merendahkan orang lain, mengecewakan orang lain, merugikan orang lain, dan merusak orang lain. Kenapa? Karena hal tersebut akan menjauhkan dia dari Islamnya Nabi Muhammad. Tidak hanya sampai di situ, orang yang seperti itu akan jauh dari rahmatnya Allah. Ketika di dunia itu jauh dari rahmatnya Allah, dan kelak nanti di akhirat dia akan jauh dari karunia-Nya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan dari perbuatan zalim, bidzalimi dan menyakiti orang lain. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.